Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa. Kali ini aku mau share kegiatan aku lagi teman-teman. Dan semoga kegiatan aku kali ini bisa menemani aktivitas kalian di rumah. Dan semoga aktivitas aku yang ada di video ini tuh dan kegiatan aku hari ini bisa memberikan semangat kalian untuk menjalani segala rutinitas kalian ya teman-teman. Kali ini aku awali kegiatan aku di pagi hari ya. Dan ini aku mau susun dulu cucian piring aku ke dalam lemari piring, biar lebih lega juga ya kelihatannya dapur. Alhamdulillah sih kalau dapur itu nggak yang berantakan-berantakan banget ya teman-teman pagi ini. Karena emang aku tuh udah beresin tadi malam gitu ya. Dan alhamdulillah ini dapur tuh udah bersih, udah rapi. Jadi pagi-pagi tuh ya udah kayak tinggal ngerapin cucian piring aja gitu ya. Ini juga nggak terlalu banyak lah kerjaannya teman-teman. Oh iya, kemarin itu yang pas di video aku geser-geser itu beberapa dari teman-teman tuh ada yang bilang, Bun lemarinya nggak usah digeser Bun, Bun bagus posisi yang sebelumnya, Bun nggak cocok posisi lemarinya di situ. Nah teman-teman aku mau ngasih tahu juga ya sama teman-teman semuanya. Aku kan udah bilang di video aku yang itu ya teman-teman, kalau misalnya aku geser-geser ini tuh emang karena aku tuh suka banget bereksperimen dengan posisi di dapur gitu ya. Dan menurut aku setiap posisi dapur aku ini tuh bener-bener aku suka gitu ya teman-teman. Aku seneng-seneng aja gitu. Kalau masalah ribet dan repotnya ya udah itu biar aku yang pikirin gitu ya teman-teman, karena ya aku juga nggak bisa terus-terusan menerima maksudnya bukan menerima sih, terus-terusan melakukan apa yang kalian suka aja gitu ya teman-teman, takutnya nanti malah jadi beban buat akunya gitu ya. Tapi bukan berarti aku nggak nerima kritik dan saran. Aku sih nerima saran kalian, aku nerima kritikan kalian, dan aku juga setuju posisi yang sebelumnya itu benar-benar bagus. Cuman balik lagi aku tuh udah benar-benar bosan sama posisi itu, dan juga udah terlalu lama kan posisi lemarinya di situ, makanya aku geser dulu untuk mencari suasana yang baru. Jadi nanti kalau misalnya aku bosan ya bisa aja aku balikin lagi posisinya kayak sebelumnya ya teman-teman. Oke deh, di sini aku lanjutin ya buat ngejemurin pakaian juga nih teman-teman. Alhamdulillah cuaca itu panas cetar membahana nih teman-teman. Dan di sini kalian bisa lihat ya teman-teman, cuacanya itu benar-benar terik banget. Nah itu tuh ada motornya Pak suami juga teman-teman, karena memang hari ini tuh Pak suami pergi kerja nggak bawa motor itu ya, dia itu bawa motor yang satunya yang baru, karena dia itu kerjanya tuh nggak ke kebun orang gitu loh teman-teman, cuman dia itu pergi nemenin paman buat nyari bibit sawit, dan itu tuh ke desa tetangga gitu ya, dan itu agak lumayan jauh lah gitu ya. Dan kalau misalnya pakai motor yang lama itu benar-benar nggak memungkinkan, karena motor yang lama itu sering banget rusak, sering banget mati mendadak gitu teman-teman, karena emang dia tuh harusnya udah ke bengkel gitu ya, cuman karena memang belum ada budgetnya buat ke bengkel buat bongkar mesin dan dilemer gitu, jadinya ya udah deh belum dibongkar ya teman-teman. Pokoknya itu tuh udah benar-benar parah sih motornya teman-teman, harus kayak 2 sampai 3 hari sekali itu tuh harus nambah oli, bahkan kadang itu seminggu sekali harus ganti busi kayak gitu ya. Jadi udah lumayan ini banget, makanya kalau mau pergi-pergi agak sedikit agak jauh gitu ya, Pak Sam itu milih pakai motor yang satunya. Syukur alhamdulillah teman-teman, motor aku kan udah ada yang baru gitu ya, jadi kayak lebih leluasa juga mau kemana-mana gitu ya. Kalau sebelum itu benar-benar was-was mau kemana-mana teman-teman, takut motor itu rusak dadakan gitu ya di jalan ya. Walaupun motornya masih ngutang nggak apa-apa, aku hanya bisa berdoa sekarang teman-teman, semoga Allah lancarkan selalu rezeki aku biar bisa selalu bayar hutang ya teman-teman. Aku nggak minta sih hutangnya cepat dilunaskan, aku hanya bisa berharap hutang aku bisa lunas tepat waktu gitu aja. Oke teman-teman, setelah aku jemur-jemur pakaian, di sini aku lanjut mau metikin daun singkong dulu ya teman-teman. By the way, tadi tuh ya teman-teman pas udah aku jemur-jemur pakaian itu tuh aku sebenarnya lanjut istirahat sebentar, karena masih bawaan pusing dari yang kemarin-kemarin itu, masih berasa lemesnya gitu ya teman-teman. Jadi aku sering-sering bawa baring gitu ya. Malah hujan itu turun lumayan deras gitu loh teman-teman, jadinya tadi pakaian-pakaian yang udah aku jemurin di luar gitu aku pindahin ke teras gitu. Nah ini setelah hujannya agak sedikit reda, di sini aku mau ngambil daun singkong ini tuh buat bikin sayur hari ini. Dan juga aku tuh nanti mau metik cabai teman-teman, karena cabai di rumah tuh udah nggak ada gitu ya. Mau masak pun ini udah nggak ada cabai teman-teman, maksudnya cabai rawit ya, kalau cabai merah mah banyak. Jadi ya udah di sini aku mau metik cabai, cuman metiknya nggak usah terlalu banyak, buat sekali atau 2 kali masak aja gitu ya, biar nggak terlalu lama juga aku metikinnya.
Cabenya ini juga belum terlalu banyak yang tua-tua gitu loh teman-teman. Dia itu buahnya benar-benar lebat banget. Karena sekarang udah ada hujan beberapa kali turun ya. Jadi cabai itu kan kalau misalnya hujan turun tuh kan biasanya buahnya tuh banyak ya. Tapi dia itu belum tua-tua gitu. Makanya di sini aku tuh benar-benar milih banget teman-teman, mana cabenya tuh yang udah agak tua, yang udah mengkal-mengkal kayak gitu ya. Biar nggak terambil yang muda. Karena kalau yang muda juga ya percuma gitu ya, nggak ada pedes-pedesnya. Habis hujan teman-teman, cuaca tuh bener-bener adem ya. Ini aja tuh masih gerimis loh teman-teman pas aku lagi metikin cabai ini. Cuman ya mau gimana lagi ya, kalau misalnya aku nunggu bener-bener berhenti, takutnya nanti nggak keburu gitu loh teman-teman. Keburu sore, keburu maghrib gitu ya takutnya. Makanya ya di sini masih gerimis-gerimis. Ya udah aku petikin aja cabainya, semoga gerimisnya cepat berhenti. Teman-teman, di sini pas kalian lagi nonton video aku, kalian tuh lagi ngapain nih teman-teman? Ada yang lagi sambil aktivitas juga atau udah nyantai-nyantai? Di sini aku mau kasih sedikit informasi ya teman-teman. Kalau aku upload video itu sekarang sore aja ya teman-teman, karena kadang itu aku belum sempat buat ngedit, buat voiceover kalau misalnya buat upload siang hari gitu ya. Makanya aku uploadnya itu di sore hari aja, setiap jam 5 sore waktu Indonesia Barat ya teman-teman. Jadi jangan lupa buat kalian nantikan terus video-video terbaru aku di sore hari. Jadi buat ke teman-teman semua nih yang di siang hari itu yang nge-DM aku, yang nge-WA gitu ya, bahkan ada yang nge-messenger aku di Facebook, Bun kok belum upload, Bun kok hari ini nggak upload video, libur kah, sakit kah, gimana kah gitu ya. Masya Allah, terima kasih banget ya teman-teman buat kalian semua yang udah perhatian banget sama aku. Kadang aku tuh sampai malu sendiri gitu ya teman-teman, Masya Allah gitu ya. Banyak banget yang nungguin video-video aku, padahal video-video aku tuh kan memang video-video yang sederhana banget kayak di kegiatan sehari-hari juga gitu ya. Yang sebenarnya juga kegiatan aku tuh nggak jauh beda sama kegiatan kalian, tapi lumayan lah gitu ya teman-teman. Banyak juga dari kalian yang nungguin vlog aku gitu ya, katanya Masya Allah. Pokoknya aku tuh malu-malu dan terharu gitu sih teman-teman. Masya Allah, terima kasih banyak ya teman-teman atas support dan dukungan kalian. Every night. Oh iya, yang kemarin itu nanyain sama aku, Bun pakai pupuk apa? Nah, di sini tuh aku pakai pupuknya itu pupuk kandang ya, teman-teman. Jadi ini tuh cabai itu pakai pupuk kandang aja. Cuman di tanahnya tuh kemarin tuh pas ada ya berapa kali ya? Kayak sekali apa 2 kali gitu ditaburin pupuk abu, teman-teman. Pupuk abu. Pokoknya aku nggak tahu sih itu pupuk namanya pupuk apa ya. Cuman dia itu kayak mirip tepung gitu loh, teman-teman. Jadi aku bilangnya pupuk abu. Nah, itu tuh pupuk itu aja teman-teman, selebihnya mah pakai pupuk kandang ya. Jadi aku nggak pakai pupuk yang lain-lain ya selain itu ya teman-teman, buat kalian yang nanyain. Kalau misalnya dibilang tanah di tempat aku ini tuh subur, enggak ya teman-teman, sama sekali enggak. Apalagi buat tanaman cabai ya teman-teman, ini tuh ya kalian tahu kenapa di bagian kebun ini tanahnya tuh agak beda sendiri sama tanah yang lain, karena tanah yang ini tuh bener-bener bolak-balik kemarin tuh dicampur sama tanah yang dari limbah pabrik sawit gitu loh teman-teman. Itu kami tuh ngelangsirin tanahnya itu beneran dari kebun-kebun sawit gitu ya. Ya Allah, lumayan jauh loh teman-teman dari rumah. Dia di bawah satu karung. Kalian terbayang nggak sih teman-teman, tanah yang lembab dimasukin karung gitu ya, dan itu tuh full karungnya gitu ya. Dan itu tuh yang kami angkat berdua sama kakak ipar aku teman-teman. Itu tuh kami ngambil 4 karung, jadi masing-masing orang 2 karung. Itu tuh ngelangsirnya itu sampai 2 trip gitu ya, biar bisa bikin kebun gitu teman-teman. Jadi perjuangannya juga nggak mudah sih. Dan untuk pupuk kandang itu kemarin tuh kami beli ya teman-teman. Alhamdulillah sekarang tanahnya tuh udah bisa dibilang agak lumayan subur lah ya di bagian kebun cabai aku itu, karena ya emang gitu seperti yang aku bilang, kemarin tanahnya itu udah bolak-balik dicampur sana sama tanah limbah dari pabrik gitu, jadi biar lebih subur gitu ya. Karena memang tanah di tempat tinggal aku itu kan tanah berpasir ya teman-teman, dan itu aslinya emang kurang subur. Oke deh teman-teman, di sini aku lanjut ya. Ini aku lanjut buat metik-metikin si daun singkongnya dulu. Sekarang daun singkong aku tuh bener-bener subur ya teman-teman. Tetangga-tetangga dekat rumah tuh juga ikutan seneng ngelihatnya, karena emang daunnya tuh kan banyak banget ya. Jadinya ya kalau misalnya memang ada pucuknya, siapa aja yang mau minta ya aku kasih aja teman-teman. Karena aku yakin semakin kita ngasih sama orang kayak gitu, maka dia tuh bakalan semakin bagus gitu loh tumbuhnya teman-teman. Bahkan kalau misalnya kadang aku manen terong itu kadang aku suka ngasih ke tetangga aja gitu ya. Apalagi jeruk yang di samping rumah aku, kalian tuh tahu lah ya pasti, yang ngikutin aku dari lama
semua pasti tahu aku tuh punya kebun jeruk satu di samping rumah, dan itu buahnya nggak putus-putus teman-teman. Buahnya tuh bener-bener banyak terus. Itu aja ya teman-teman, jangankan buat orang yang cuma minta satu biji, 2 biji, 3 biji gitu ya, atau yang minta buat obat. Sedangkan orang yang buat kenduri aja atau buat buat pesta aja teman-teman, kadang tuh aku nggak ngambil beli gitu ya teman-teman. Cuman kadang kalau misalnya buat obat, mereka tuh mereka tuh harus gitu ya, harus ngebayar katanya buat syarat ya Pak. Jadi palingan kadang itu uangnya dikasih ke anak-anak, misalnya kayak aku ngambilnya 2.000 aja gitu ya, karena kan itu juga buat syarat bayarannya aja gitu kan, karena emang aku nggak ngejual. Ya kami tuh mikirnya gini sih teman-teman, sejauh apa sih gitu ya uang segitu tuh bakalan ngenyenengin kita gitu ya. Jadi ya udah mendingan dikasih, setidaknya kita itu udah dapat pahalanya lah gitu, daripada cuma dapat uang. Sekarang tuh uang segitu mah bentar doang habis, bahkan juga nggak bakalan terlalu kelihatan gitu kan. Jadi ya udah gitu ya, siapa yang mau ya udah, kami tuh biasanya kami suruh aja orang yang ngambil. Tapi dulu pernah kami jual ke pasar teman-teman, karena udah kelewatan banyak banget buah jeruknya itu ya, bahkan sampai 30 kilo loh teman-teman aku jual ke pasar. Cuman nggak sekaligus ya, maksudnya minggu ini aku ngejual 15 kilo, minggu depan aku ngejual 15 kilo lagi kayak gitu, karena itu udah bener-bener saking banyaknya sampai si dahannya itu nggak sanggup gitu loh teman-teman nahan buahnya, jadi sampai terjuntai ke tanah gitu. Makanya kami ambil gitu dan kami jual gitu, selebihnya sih enggak teman-teman, itu dikasih-kasih aja sama orang. Oke deh teman-teman, alhamdulillah di sini masakan aku udah selesai teman-teman. Ini sambal tahu dan juga ikan teri ya teman-teman. Terus sayurnya udah daun singkong. Udah sih gitu aja teman-teman ya menu hari ini. Tapi menu kayak gini aja tuh menurut aku sih udah enak banget ya, udah bener-bener lezat banget lah gitu. Tapi aku ya teman-teman, semenjak yang aku bilang kemarin aku tuh lagi nggak enak badan, lagi sering ngerasa lemes gitu ya, itu aku juga nggak selera makan teman-teman. Makanya mau ngonten tuh pun rasanya berat banget, karena emang mungkin badan tuh kan nggak ada tenaganya gitu ya, jadi mau dibawa aktivitas agak sedikit-sedikit lemes gitu teman-teman. Aku nggak selera makan, bahkan sampai Pak Suami tuh bolak-balik nanya kamu maunya apa gitu ya, biar dibeliin gitu, biar dicariin. Tapi aku emang nggak pengen apa-apa gitu teman-teman. Bahkan waktu itu aku nggak makan-makan seharian, jadi malamnya tuh dicariin sama Pak Suami bakso gitu ya teman-teman. Dan itu tuh aku juga nggak selera makan loh, cuman dikit doang yang aku makan, dan selebihnya tuh dimakan sama Situin gitu ya baksonya teman-teman, karena emang nggak selera itu gitu. Makanya aku tuh kemarin-kemarin tuh beneran deh dilanda males banget mau ngonten. Mungkin bukan karena males ya, tapi lebih ke lemes gitu ya teman-teman. Makanya yang kayak aku tuh sempat ya beberapa hari kemarin tuh ngontennya tuh males-malesan gitu loh teman-teman ya, karena emang bawaannya lemes banget kan. Tapi sekarang aku udah berusaha buat ngelawan itu, aku tetap makan walaupun cuma sedikit. Takutnya kalau misalnya aku nurutin gitu ya, aku nggak makan-makan, takutnya nanti sakit mah lah, lambung lah kan, itu lebih bahaya kan teman-teman. Jadi sekarang ini walaupun aku makannya cuma dikit gitu ya, udah aku pasti makan. Dan kadang itu bahkan kalau pas nggak selera makan, aku minum susu teman-teman biar nggak lemes-lemes banget, karena aku tuh pengen banget bisa konsisten lagi buat ngonten, bisa nyetok video lagi minimal buat 1 minggu ke depan gitu ya. Terus juga bisa konsisten di Facebook, bisa konsisten di Instagram. Udah sih yang 3 itu aja yang paling aku utamain sekarang gitu ya, karena dari Instagram aku berharap banyak endorse, dari Facebook aku berharap bisa dapat AdSense juga gitu ya, dan dari YouTube pastinya dapat AdSense dan juga endorse ya teman-teman. Cuman itu sih yang aku bener-bener utamain sekarang ini, dan semoga Allah mudahkan jalan aku ya teman-teman. Amin 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 ya robbal alamin. Buat kalian semua yang saat ini juga lagi benar-benar merintis usaha gitu ya, baik di dunia sosial media ataupun di dunia nyata, aku doain semoga kalian juga lancar-lancar ya usahanya. Semoga juga apa yang kalian usahakan bisa sesuai dengan harapan ya, amin. Oke deh teman-teman, di sini aku lanjut ya. Di sini aku udah selesai masak nih teman-teman. Lanjut seperti biasa, aku ngelap-ngelap. Pokoknya ini bagian yang nggak bisa banget aku skip. Dan karena memang ini tuh emang udah jadi udah jadi kebiasaan aku gitu ya. Jadi kalau setelah masak aku nggak ngelap-ngelap itu malah rasanya aneh teman-teman. Aku malah ngerasanya itu jadi beban gitu loh buat aku. Makanya setiap habis masak pasti ya teman-teman, mau aku buru-buru, mau aku tuh lagi lagi ada yang
harus diselesaiin cepet-cepet gitu ya. Nah itu aku tetap aja ngebersihin atau ngelap-ngelapin, karena ngelap-ngelap tuh juga kan nggak perlu butuh waktu yang lama gitu ya. Yang penting yang kelihatan itu dibersihin dulu. Kalau misalnya nanti kayak masih ada berminyak-berminyaknya, pas sudah lega nanti ya, pas udah lagi nggak buru-buru gitu ya, udah nanti dibersihin lagi kayak gitu. Dan di sini aku juga langsung aja buat nyuciin piring ini ya teman-teman, biar lebih biar lebih bersih aja gitu ya dapur aku. Karena kalau misalnya ngelihat dapur tuh udah bersih, cucian piring udah kosong, itu berasa lebih lega dan juga berasa lebih plong aja gitu rasanya. Oke, alhamdulillah teman-teman, dapur aku udah bersih lagi. Dan ternyata ya, tanpa diduga-duga, ini paman aku ternyata datang teman-teman, bareng sama pak suami dan makan di sini gitu ya. Ya Allah, aku tuh beneran nggak tahu kalau paman aku tuh mau di sini gitu ya. Kalau nggak kan tadi bisa masak yang ikan atau apa, nyari ikan. Tapi kalau udah sore sih udah susah sih nyari ikan ya teman-teman. Tapi gini aja katanya udah enak, alhamdulillah ada menu yang disuguhkan ya teman-teman. Oke deh, sampai di sini dulu video aku ya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.